Apakah ganja diam-diam membuat para atlet menjadi lebih baik dengan cara yang tidak mau diakui oleh dunia olahraga? Ini telah disebut sebagai penambah performa dan alat bantu pemulihan. Tetapi otoritas menganggapnya sebagai ancaman bagi segala sesuatu yang menjadi dasar kompetisi. Para atlet masih dihukum karena menggunakan zat yang menurut sejumlah ilmuwan merupakan alternatif yang lebih aman dibandingkan opioid yang telah diresepkan selama puluhan tahun. Perdebatan ini telah ada selama bertahun-tahun, tetapi kembali meledak dalam beberapa musim terakhir setelah satu insiden mengejutkan menariknya kembali ke sorotan. Sekarang, hal ini memaksa kita untuk melihat lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pelarangan tersebut dan ilmu pengetahuan seputar ganja dalam olahraga elit. Pada tahun 2021, Zachary Richardson adalah dewi di lintasan. Dia menghancurkan lomba lari 100 meter pada seleksi atletik AS Serikat untuk Olimpiade Tokyo. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi setiap atlet elit berusia 21 tahun sampai dia dinyatakan positif menggunakan ganja dan dijatuhi skorsing 1 bulan dari olahraga itu. Sebuah hukuman yang mengubah hidupnya. Bukan hanya membuat Zachary kehilangan pendapatan setara $10 juta, tapi juga kesempatan meraih medali emas Olimpiade. Ada banyak alasan fisik mengapa seorang atlet mungkin merokok ganja atau mengonsumsi ganja dalam bentuk makanan, tetapi penggunaan ganja oleh Zachary sepenuhnya karena alasan emosional. Dia dibesarkan oleh neneknya dan memiliki hubungan yang sulit dengan ibu kandungnya yang meninggal seminggu sebelum seleksi. Zachary kemudian mengatakan bahwa ketika seorang jurnalis tiba-tiba memberitahunya tentang hal ini saat wawancara, hal itu membuat emosinya kacau. Ganja adalah caranya untuk membantu menstabilkan emosinya. Dalam pernyataan resminya setelah pengakuan dan penerimaan konsekuensi resmi, dia berkata, "Saya minta maaf. Sebesar apapun kekecewaan saya tahu bahwa ketika saya melangkah ke lintasan, saya tidak hanya mewakili diri saya sendiri. Saya juga mewakili komunitas yang telah memberikan dukungan besar, cinta yang luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana mengendalikan atau menghadapi emosi saya pada saat itu." Zachary hanyalah salah satu dari orang-orang terbaru yang karir atletiknya yang menjanjikan terganggu karena mereka mencoba-coba ganja. Ross Rebagliati adalah pemenang medali emas pertama untuk snowboarding di Olimpiade Nagano 1998 di Jepang. Lalu, medali itu dicabut 3 hari kemudian ketika jejak ganja ditemukan dalam sampel urinnya. Dia bahkan sempat dipenjara sebentar di Jepang. Untungnya, dia dibebaskan dan medali itu dikembalikan kepadanya karena Komite Olimpiade Internasional belum secara khusus melarang ganja pada saat itu. Ganja ditambahkan ke daftar zat terlarang pada tahun 2004 ketika Badan Anti-Doping Dunia atau WADA mengambil alih tanggung jawab untuk menyusun daftar terlarang internasional. Aturan ini kemudian dikenal di media sebagai aturan Ross Rebagliati. Kode Global WADA menetapkan aturan terkait obat-obatan dalam olahraga dan baik USADA maupun Komite Olimpiade dan Paralimpiade Amerika Serikat adalah penanda tangan. Penggunaan zat-zat tersebut melanggar apa yang disebut WADA sebagai semangat olahraga, pilar utama dari seluruh kebijakan anti-doping mereka. Sebenarnya apa itu semangat olahraga? Menurut WADA, semangat olahraga adalah perayaan jiwa, tubuh, dan pikiran manusia yang tercermin dalam etika, sportivitas, dan kejujuran, kesehatan, serta penghormatan terhadap aturan dan hukum. Untuk menjaga semangat ini, ganja dimasukkan dalam daftar bersama dengan peningkat performa ekstrim seperti steroid anabolik dan hormon pertumbuhan peptida. Tapi apakah seharusnya begitu? Kemungkinan besar tidak menurut penelitian WADA sendiri. Dalam tinjauan besar tahun 2018 terhadap zat-zat yang tercantum dalam pedoman larangan WADA, para peneliti sebenarnya menemukan bahwa bukti di balik gagasan tentang kanabinoid sangat lemah, terutama jika dibandingkan dengan bentuk doping lain yang ada dalam daftar tersebut. Bahkan tinjauan tersebut sampai mengatakan, kutip, "sangat sedikit data ilmiah yang tersedia tentang efek kanabinoid terhadap performa olahraga itu sendiri." Ini menunjukkan tidak ada bukti bahwa kanabinoid meningkatkan performa. Berdasarkan penelitian, kamu mungkin benar-benar mendapatkan peningkatan performa yang kurang meyakinkan dari ganja dibandingkan dengan minum sekaleng besar minuman energi Monster sebelum lomba. Apakah ini berarti aturan yang diberlakukan secara global oleh salah satu badan regulasi olahraga paling berpengaruh di dunia lebih didasarkan pada perasaan daripada bukti kuat ketika menyangkut ganja? Tidak butuh waktu lama bagi data ini saja untuk mulai menimbulkan keraguan terhadap logika WADA di sini. Jadi jika dasarnya di sini, sebenarnya bukan ilmu doping modern yang mutakhir. Dari mana asalnya gagasan WADA tentang semangat olahraga? Atlet Yunani kuno menggunakan obat-obatan yang mungkin akan membuat pelari dan pengangkat beban modern kita masuk rumah sakit. Bahkan istilah doping konon berasal dari kata Belanda, dope, semacam cairan opium kental yang sangat digemari oleh orang Yunani kuno.
Betapapun organisasi suka bernostalgia tentang masa lalu yang dianggap lebih murni, di mana semangat olahraga berkuasa, olimpiade dan kompetisi sejenisnya selalu bersifat komersial, bahkan di dunia kuno, dulu ada hadiah uang tunai yang sangat besar untuk diperebutkan. Tak seorang pun mau membiarkan hasilnya ditentukan oleh keberuntungan, dan berbagai zat yang diambil dari tumbuhan maupun hewan semuanya digunakan. Dokter Yunani kuno, Galen, mendokumentasikan bahwa atlet profesional mengonsumsi berbagai stimulan dan obat-obatan lain untuk tetap dalam performa terbaik. Pemenang lomba lari cepat pada tahun 668 sebelum Masehi menjalani diet buah ara kering untuk menjaga energinya tetap tinggi. Tidak jarang juga para atlet mengonsumsi senyawa jamur yang disebut ambrosia untuk menjaga keunggulan atletik mereka. Beberapa orang hanya makan daging selama berhari-hari atau bahkan beralih ke ramuan anggur dan jantung hewan. Dan perlu dicatat bahwa orang Yunani kuno sebenarnya bisa jauh lebih aneh dan licik dalam mencoba mendapatkan keunggulan atas pesaing mereka. Para arkeolog telah menemukan bukti bahwa para atlet dan pendukung mereka secara harfiah mencoba mengutuk atlet lawan agar kalah. Tablet kutukan dari timbal telah ditemukan di area tempat olahraga dilakukan. Tapi bukan hanya orang Yunani kuno saja. Di Tiongkok kuno, 5.000 tahun yang lalu, para tabib merekomendasikan obat yang disebut ma huang yang diambil dari tanaman ephedra untuk meningkatkan performa. Orang Mesir kuno, salah satu peradaban terbesar dalam sejarah manusia, memiliki ramuan khusus yang katanya bisa memberikan keunggulan bagi para atlet mereka. Baik gladiator Romawi maupun ksatria Eropa abad pertengahan juga mendoping diri dengan zat-zat alami yang tersedia bagi mereka, menggunakan stimulan untuk terus bertarung lebih lama. Berserker Viking juga dikatakan mengonsumsi ramuan halusinogen yang membantu mereka memasuki Berserker Gang, sebuah kondisi trans penuh kekerasan di mana mereka bisa menebas kawan maupun lawan. Dan semua ini terus berlanjut hingga tahun 1800-an ketika nama-nama obatnya mulai menjadi jauh lebih dikenal. Untuk mendapatkan keunggulan dalam dunia balap sepeda jarak jauh yang kompetitif, para pembalap akan mengonsumsi heroin, kokain, strychnine, dan gula batu yang direndam eter, sebuah ramuan yang secara harfiah bisa membunuhmu jika dosisnya sedikit saja salah. Namun, tidak satu pun dari ini dianggap sebagai pelanggaran aturan. Gagasan membandingkan Zachary Richardson yang merokok ganja untuk mengatur emosi dengan orang-orang yang mengonsumsi strychnine demi keunggulan kompetitif terasa sangat lucu. Jadi, jika semangat olahraga WADA bukanlah gema dari masa lalu yang sempurna, di mana semua orang terlibat dalam olahraga hanya karena kecintaan murni pada olahraga itu sendiri, lalu kapan keadaan mulai berubah? Dan bagaimana ganja, obat yang sekarang legal di berbagai negara bagian di AS Serikat, bisa menjadi momok yang menakutkan? Jika Anda bertanya kepada kebanyakan orang siapa yang memulai perang melawan narkoba yang membawa bencana di Amerika, mereka mungkin akan mengatakan itu adalah Presiden Richard Nixon. Namun meskipun Nixon yang menjalankan rencananya, dia bukanlah orang yang membuat cetak birunya. Kehormatan yang meragukan itu jatuh kepada Harry J. Anslinger, pejabat anti narkoba pertama dan musuh terbesar ganja dalam sejarah Amerika. Anslinger adalah komisaris pertama Biro Narkotika Federal Amerika Serikat dan dia memegang jabatan itu selama 32 tahun. Dia menjabat di bawah beberapa presiden, mulai dari Herbert Hoover hingga John F. Kennedy. Salah satu tugasnya yang paling menarik memperluas kewenangannya ke wilayah Berlin yang dikuasai Amerika setelah Perang Dunia II. Pada saat itu, narkotika merajalela setelah runtuhnya rezim Nazi. Menurut jurnalis Norman Ohler dalam bukunya Tripped, Jerman Nazi, CIA, dan Awal Era Psikedelik, Amerika tidak mampu menangani tugas mengawasi masalah narkoba yang tak terkendali di Berlin Barat. Jadi Anslinger perlu beralih ke mantan agen Gestapo yang pernah mengawasi perdagangan narkoba di bawah Hitler dan menerapkan kembali banyak kebijakan narkoba Nazi. Anslinger adalah penggemar kebijakan narkoba Nazi yang sering menggunakan hukuman yang sangat keras untuk pelanggaran narkoba sebagai dalih untuk memenjarakan kaum minoritas termasuk orang Yahudi. Meskipun ganja menjadi target nomor satunya dalam 32 tahun perangnya melawan narkoba, dia sebenarnya tidak selalu begitu bersemangat tentang hal itu. Sebelum menjadi kepala Biro Narkotika Federal, dia pernah mengatakan bahwa anggapan ganja membuat orang menjadi berbahaya dan suka melakukan kekerasan adalah, kutip, kekeliruan yang absurd. Tapi seperti halnya dalam hidup, jika kamu ingin menemukan jawabannya, kamu hanya perlu mengikuti aliran uang. Saat Anslinger mengambil alih pada tahun 1930, masa larangan alkohol sedang menuju akhirnya. Larangan itu secara resmi dicabut pada tahun 1933 dan kokain dan heroin sama-sama menjadi musuh publik nomor satu. Tapi keduanya bukanlah masalah yang cukup besar untuk membenarkan anggaran sebesar yang diinginkan Anslinger untuk departemennya.
Jadi solusinya adalah melobi agar aturannya diubah sehingga lebih banyak obat-obatan yang dikriminalisasi, memberi lebih banyak pekerjaan untuk para agennya, dan membenarkan anggaran yang lebih besar dari Kongres. Dorongan ini mengarah pada Undang-Undang Pajak Marihuana tahun 1937 bersama dengan banyak menebar ketakutan bahwa merokok beberapa linting ganja pada dasarnya akan membuatmu menjadi pembunuh berantai yang gila. Anslinger mengatakan dalam pidato radio yang terkenal buruk bahwa para pemuda Amerika, kutip, menjadi budak narkotika ini, terus kecanduan sampai mereka memburuk secara mental, menjadi gila, beralih ke kejahatan kekerasan dan pembunuhan. Wajah utama untuk kampanye anti-ganja, Anslinger, adalah seorang pemuda yang sangat bermasalah bernama Victor Licata. Dia dikenal sebagai Dream Slayer setelah membunuh seluruh keluarganya dengan kapak pada tahun 1933. Berkat laporan tabloid yang sensasional, sebuah narasi dengan cepat berkembang bahwa Licata telah kecanduan ganja dan terjerumus ke dalam kondisi kegilaan akibat ganja yang membuatnya melakukan aksi pembunuhan itu. Kenyataannya, tentu saja, dia adalah seorang pria yang sangat sakit dengan riwayat keluarga gangguan mental. Namun Anslinger tidak pernah membiarkan kebenaran menghalangi propaganda yang sangat efektif miliknya. Kepanikan moral yang dipicu oleh kejahatan mengerikan seperti ini mungkin mengingatkan Anda pada insiden kanibal Miami tahun 2012. Itulah saat Rudy Eugene kehilangan kendali dan menyerang seorang pria tunawisma lanjut usia bernama Ronald Popo sebelum akhirnya ditembak mati oleh petugas yang tiba di lokasi kejadian. Pada saat itu, media secara luas memberitakan bahwa serangan tersebut dipicu oleh Eugene yang mengonsumsi narkoba sintetis yang dikenal sebagai bath salts. Hal itu memicu gelombang rumor lain tentang narkoba tersebut. Pada kenyataannya, satu-satunya narkoba yang ditemukan dalam tubuh Eugene hanyalah jejak kecil ganja. Tapi tidak seperti Harry Anslinger, kami tidak berpikir itu ada hubungannya dengan serangan tersebut. Anslinger berkonsultasi dengan 30 ilmuwan berbeda tentang apakah ganja berbahaya bagi masyarakat. 29 orang mengatakan tidak. Jadi, tentu saja, Anslinger justru memilih satu-satunya ilmuwan yang sudah sejalan dengan agendanya. Alasan lain Anslinger sangat membenci ganja adalah karena dia percaya bahwa orang kulit hitam dan Latino adalah pasar utamanya. Dia percaya bahwa orang kulit hitam membuat musik jazz yang oleh Anslinger digambarkan sebagai musik setan di bawah pengaruh obat tersebut. Dia juga percaya bahwa ganja mendorong percampuran antar ras yang juga sangat ditentangnya. Bahkan popularitas kata marijuana sebenarnya berasal dari rasisme Anslinger. Sebelum tahun 1900, orang-orang di Amerika Serikat sebagian besar menyebutnya sebagai cannabis. Namun Anslinger berpikir bahwa menggunakan istilah berbahasa Spanyol akan membuatnya terdengar lebih asing dan menakutkan bagi kelas menengah kulit putih pada masa itu. Dalam salah satu dari banyak kesempatan saat ia bersaksi tentang manfaat kebijakannya di hadapan Kongres, dia berkata, "Saya berharap saya bisa menunjukkan kepada Anda apa yang bisa dilakukan sebatang rokok marijuana kecil terhadap salah satu dari penduduk kita yang bejat dan berbahasa Spanyol." Lalu datanglah Nixon yang meluncurkan perang terhadap narkoba pada tahun 1971. Dia menetapkan ganja sebagai narkoba kategori Schedule 1 sambil mengatakan itu tidak terlalu berbahaya di balik pintu tertutup. Hukuman yang begitu keras untuk kepemilikan dan perdagangan ganja juga memiliki unsur politik. Terpidana kejahatan berat tidak dapat memilih. Nixon berharap menggunakan undang-undang tersebut sebagai cara untuk menganiaya anggota gerakan hippie kontra budaya dan orang kulit hitam yang umumnya anti-Nixon. Ingat, salah satu klausul dalam daftar Spirit of Sport WADA adalah menghormati aturan dan hukum. Jadi mungkin tidak mengejutkan Anda jika mengetahui bahwa posisi pemerintah Amerika terhadap ganja juga mendikte cara Badan Olahraga Global dan lembaga anti-doping memandangnya. Ini lebih soal citra daripada etika, dan orang-orang seperti Zachary Richardson yang akhirnya dirugikan. Tapi, apa sebenarnya yang bisa dilakukan ganja bagi para atlet? Siapapun yang menganggap satu senyawa sebagai obat ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah, biasanya sedang menjual sesuatu. Kenyataannya, setiap zat pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ganja juga begitu. Dalam dunia olahraga, ganja berada di posisi yang rumit, dengan potensi manfaat nyata sekaligus kekurangan yang juga nyata. Salah satu manfaat terbesar yang diyakini para atlet dan didukung oleh bukti ilmiah secara umum adalah ganja sebagai pereda nyeri. Menurut sebuah studi, 54,5% atlet perguruan tinggi yang menggunakan ganja untuk tujuan olahraga mengatakan bahwa membantu pemulihan setelah pertandingan dan sesi latihan yang intens adalah motivasi terbesar mereka. Mantan atlet triathlon Olimpiade dan juara dunia Ironman 70,3 tahun 2008, Joanna Zeiger, menghabiskan karir pasca atletnya sebagai peneliti ganja medis. Dia secara khusus meneliti penggunaan ganja sebagai pereda nyeri.
Zeiger benar-benar terlibat secara pribadi karena kecelakaan sepeda yang mengakhiri karirnya juga membuatnya mengalami nyeri kronis yang membutuhkan penanganan intensif. Dan dia ingin melihat apakah ganja adalah jawaban atas semuanya. Studi oleh peneliti seperti Zeiger menemukan bahwa ganja tidak sepenuhnya mengurangi rasa sakit, tetapi membuat rasa sakit terasa lebih tertahankan. Dengan demikian, lebih mudah untuk mengelolanya secara subjektif. Dalam studinya sendiri tentang atlet yang menggunakan ganja, Zeiger mendapatkan hasil yang sangat mirip, dengan 61% responden mengatakan mereka menggunakan obat tersebut untuk meredakan nyeri. 68% dari 61% tersebut mengatakan bahwa itu berhasil. Dan dengan efek samping ganja yang relatif minimal, angka-angka tersebut sangat menggembirakan. Namun manfaat utama lainnya dari penggunaan ganja bagi atlet bersifat psikologis. Tanyakan pada atlet elit manapun, dan mereka akan mengatakan bahwa setengah dari permainan, baik itu melawan orang lain atau melawan batas tubuh sendiri, dimenangkan atau dikalahkan di dalam pikiran Anda. Menurut sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Sports Medicine, temuan utamanya adalah bahwa ganja sebelum berolahraga tampaknya meningkatkan suasana hati positif dan kenikmatan selama berolahraga. Sama seperti ganja tidak akan membuat rasa sakit Anda hilang, ganja juga tidak akan membuat Anda menjadi pelari yang lebih baik. Tetapi ganja dapat membantu Anda mendapatkan lebih banyak manfaat dari berlari. Efeknya sangat bervariasi, tergantung pada dosis dan intensitas penggunaan. Tetapi bagi banyak orang, efek pereda cemasnya dapat membuat rasa berat saat berolahraga terasa lebih ringan. Ini bisa membuat daya tahan terasa lebih mudah dikelola, bahkan ketika tuntutan fisiknya tetap sama persis. Namun ketika berbicara tentang bagaimana Anda akan tampil di lintasan atau lapangan, judul New York Times mengatakannya dengan tepat. Ilmu pengetahuan tidak mendukung gagasan bahwa ganja membantu performa atlet. Dalam hal dampak jangka pendeknya terhadap upaya maksimal dan koordinasi, serta risiko jangka panjang terhadap kesehatan paru-paru jika dihisap, jelas ganja tidak sebanding dengan stimulan atau steroid. Jadi, di mana posisi kita sekarang? Apakah Badan Pengatur Dunia suka atau tidak, semakin banyak atlet papan atas yang mulai menggunakan ganja? Menurut data anekdot mereka sendiri, ganja membantu mereka bermain lebih baik. Matt Barnes, yang memenangkan kejuaraan NBA bersama Golden State Warriors pada tahun 2017 dan menghabiskan 14 musim bermain basket profesional, mengatakan, "Semua pertandingan terbaik saya sedang menggunakan ganja." Tidak setiap pertandingan, tapi dalam 15 tahun itu cukup sering. Mantan pemain lini pertahanan Sean Smith, yang bermain 9 musim di NFL mengatakan, "Saya merokok 2 linting ganja sebelum setiap pertandingan." Martellus Bennett yang pensiun dari NFL setelah 10 musim mengatakan, ada saat di mana tubuhmu benar-benar terasa sangat sakit sehingga kamu tidak ingin terus-menerus minum pil. Itu mulai merusak hati dan ginjalmu serta hal-hal seperti itu. Dan itu dibuat manusia, Tuhan yang menciptakan ganja. Jika ganja membantumu merasa kurang sakit dan membuatmu tetap tenang saat sarafmu bisa saja membuatmu tersiksa, apakah itu benar-benar membuat seseorang kehilangan performanya? Dan jika ini adalah bentuk peningkatan performa, berapa lama lagi sebelum kita mengatakan bahwa minuman kreatin, krioterapi, dan pijat juga merupakan peningkatan performa? Pada titik tertentu, bukankah akan lebih baik jika organisasi seperti WADA lebih santai? Jadi apa yang sebenarnya terjadi ketika kamu mengonsumsi ganja? Lihat apa yang terjadi pada tubuhmu saat merokok ganja untuk mengetahui cerita sebenarnya. Atau tonton ini sebagai gantinya.